Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bu Intan di program Sindir Sinau di Rumah dalam mata pelajaran IPS kelas 8. Kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 8 mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu untuk mengetahui sejarah organisasi ASEAN. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan organisasi ASEAN dibentuk. Dan yang ketiga, untuk mengetahui letak geografis negara-negara ASEAN. Baik anak-anak, kita masuk pada pembahasan yang pertama ya, yaitu mengenai sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand. ASEAN awal mulanya diprakarsai atau didirikan oleh 5 negara. 5 negara tersebut salah satunya yaitu negara Indonesia dengan perwakilan menterinya yaitu Adam Malik. Yang kedua adalah negara Malaysia dengan perwakilan menterinya yaitu Tun Abdul Razak. Dan yang ketiga adalah negara Singapura dengan menterinya yaitu S. Rajaratnam. Yang keempat yaitu negara Filipina dengan menterinya yaitu Narciso Ramos. Dan yang terakhir adalah negara Thailand, di mana negara Thailand ini adalah tempat sebagai penandatanganan deklarasi Bangkok ya, dengan menteri perwakilannya yaitu Tanat Koman. Kini anggota organisasi ASEAN berjumlahkan 10 negara. 5 negara lainnya yang ikut bergabung pada organisasi ASEAN yang pertama adalah negara Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian yang kedua adalah negara Vietnam yang bergabung pada 28 Juli 1995. Yang ketiga yaitu negara Laos dan Myanmar, yang mana kedua negara ini yang masuk secara bersamaan bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan terakhir adalah negara Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Latar belakang dibentuknya negara ASEAN yang pertama adalah adanya perasaan senasib, sepenanggungan, seperjuangan karena sama-sama pernah dijajah oleh negara-negara lain, kecuali negara Thailand yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Yang kedua adalah secara geografis negara-negara ASEAN berada pada kawasan Asia Tenggara. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dimengerti mengenai sejarah berdirinya organisasi ASEAN? Kali ini kita lanjut pada materi yang kedua mengenai tujuan dibentuknya organisasi ASEAN. Nah anak-anak, sekarang kita masuk pada tujuan dibentuknya ASEAN. Tujuan dibentuknya ASEAN yang pertama adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, tentram, karena pada tahun 1960 terjadi situasi rawan konflik yang mana adanya pengaruh ideologi dari negara-negara besar yang mempengaruhi negara-negara lain pada saat itu. Kemudian yang kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Baik anak-anak, kita masuk pada pembahasan yang terakhir mengenai letak geografis negara ASEAN. Berdasarkan letak geografis negara ASEAN, terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari letak geografi tersebut maka memiliki ciri-ciri permukaan bumi di negara ASEAN. Yang pertama yaitu berbentuk kompak, yaitu bentuk seperti lingkaran, bisa dilihat di sini. Kemudian yang kedua adalah fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya seperti di negara Indonesia yang memiliki banyak pulau yang terpisah-pisah. Kemudian yang ketiga elongated, yaitu berbentuk seperti memanjang. Dan yang terakhir yaitu protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks yang menyerupai tangan yang memanjang. Sekarang kita masuk pada karakteristik bentuk permukaan bumi negara-negara ASEAN. Dapat diketahui dari letak geografisnya, maka luas wilayah laut negara ASEAN sekitar 5.060.100 km dan luas wilayah daratan sekitar 4.081.700 km. Maka dapat ditarik kesimpulan dari adanya dua permukaan wilayah laut dan daratan
Ditarik kesimpulan, laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN, khususnya dalam bidang ekonomi. Akan tetapi ada satu negara yang tidak mempunyai perairan atau laut, yaitu negara Laos. Baik anak-anak, sudah bisa dipahami mengenai materi pembelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam materi berikutnya dalam program Sindir, Sinau di Rumah. Terima kasih.